Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke prinsip ke-9 Ultra Learning dari Scott Hayang ya. Ini ada di bab 12 bukunya. Judulnya Eksperimen. Intinya sih gimana caranya kita berani keluar dari zona nyaman buat belajar lebih gila lagi. Nanti kita lihat contohnya nih. Ada seniman yang awalnya dianggap wah gagal total tapi malah jadi ikon dunia. Sumber kita seperti biasa dari buku Ultra Learning itu sendiri, khususnya bab 12 tadi. Oke, langsung kita bedah aja ya. Prinsip eksperimen ini, kita mulai dari cerita yang mungkin agak bikin kaget ya. Vincent van Gogh. Ah, iya Van Gogh. Bayangin, mulai serius jadi seniman umur 26. Udah agak telat ya. Banget. Untuk ukuran zaman itu telat banget. Terus, katanya nggak punya bakat alami yang gimana gitu. Belajar formal juga susah. Kepribadiannya juga, ya gitu deh, rumit. Banyak yang ragu sama dia. Temen deket keluarganya sendiri aja ragu, wah ini kayaknya bukan resep sukses ya. Justru itu, ceritanya dia itu pas banget buat gambarin prinsip eksperimen ini. Walaupun tantangannya banyak banget, mental health, ditolak sana-sini, belajarnya otodidak pula, tapi dia jadi salah satu pelukis paling berpengaruh. Gimana caranya tuh? Kuncinya yaitu tadi, eksperimen. Dia nggak mau kejebak sama cara-cara lama, teknik-teknik konvensional yang waktu itu lagi ngetren. Yang halus, rapi gitu. Oh, jadi dia sengaja beda gitu? Iya, gayanya yang khas itu kan sapuan catnya tebel banget, namanya impasto. Impasto, oke. Terus warna-warnanya nabrak, mencolok, emosional. Garis-garisnya juga tegas. Nah, itu semua hasil dia berani coba hal yang ya aneh buat orang zaman itu. Dianggap kasar mungkin ya saat itu? Betul. Kayak lukisan belum selesai. Dia benar-benar dorong batas medium lukisnya. Ada analogi menarik di buku itu. Kayak di ruang dimensi tinggi, volume terbesarnya itu ada di dekat kulit luarnya. Maksudnya? Maksudnya terobosan itu seringkali ada di ujung, di tempat-tempat ekstrim, bukan di tengah-tengah yang udah aman dan nyaman. Van Gogh itu mainnya di pinggiran, di perbatasan seni lukis. Tapi, bukannya itu resikonya gede banget ya? Eksperimen radikal gitu. Gimana caranya imbanginnya sama kebutuhan buat ya dianggap berhasil atau karyanya diterima? Pertanyaan bagus. Resiko pasti ada. Tapi dalam konteks ultra learning, eksperimen itu nggak melulu harus lompatan gila ke hal baru total. Bisa juga variasi kecil aja, Oh gitu. coba sudut pandang lain, atau pinjam teknik dari bidang lain. Van Gogh sendiri juga nggak ujuk-ujuk radikal kok. Dia pelajari karya master lain dulu. Tapi dia sadar milih buat belok arah, coba gayanya sendiri. Jadi kuncinya di kemauan wabu anyaman itu ya? Iya, dan ngelihat gagal itu sebagai data, bukan akhir dunia. Wah, ini jadi inget konsepnya Carol Dweck soal growth mindset atau pola pikir berkembang. Yakinan kalau kemampuan itu bisa tumbuh. Tapi kayaknya eksperimen ini lebih dari itu ya. Benar banget. Growth mindset itu fondasinya. Percaya kalau kita bisa berkembang. Nah, eksperimen itu strategi aktifnya. Gimana cara mewujudkan perkembangan itu? Jadi nggak cuma percaya doang. Enggak. Tapi secara sadar, sistematis, kita cari dan uji berbagai jalan. Anggap aja ada banyak cara buat sukses. Tugas kita ya jelajahi semuanya. Jangan cuma ikut satu resep. Kayak jadi ilmuwan buat diri sendiri gitu. Menarik, menarik. Contoh lain di buku itu ada Judith Polgar, pecatur wanita terhebat itu kan? Iya, Polgar bersaudara. Ayahnya Laszlo kan ngedidik mereka intensif banget soal catur. Tapi uniknya, walau latihannya bareng, ketiganya punya gaya main beda-beda. Judith katanya taktis agresif gitu. Nah, itu dia. Laszlo kasih fondasi kuat, tapi gaya unik tiap anak, Judith, Susan, Sofia, itu muncul dari eksplorasi mereka sendiri di papan catur. Jadi bukan cuma nurutin ajaran ayah mereka aja ya? Mereka nggak cuma nyerap pola, tapi aktif milih, nguji, ngasah pendekatan mana yang paling gue banget gitu. Ini nunjukin kalau penguasaan sejati itu butuh penciptaan gaya pribadi lewat trial and error. Bukan cuma nerima pasif. Terus ada kutipan Thomas Edison juga kan yang terkenal itu? Oh, yang soal bola lampu? Iya, waktu ditanya soal ribuan percobaan gagalnya, dia bilang, saya nggak gagal, saya baru nemu 10.000 cara yang nggak berhasil. Wah, ini kayak inti dari eksperimen ya. Persis. Kutipan itu nangkep banget semangatnya. Tiap percobaan, mau sukses atau enggak, itu ngasih info berharga. Gagal itu jadi umpan balik. Jadi bukan akhir cerita. Betul.
Jadi, ya, inti dari prinsip eksperimen di ultra learning ini adalah kemauan sadar buat keluar dari jalur yang udah kita kenal dan nyaman. Keluar dari kebiasaan. Iya, coba teknik baru, gabungin skill yang kayaknya nggak nyambung, atau malah sengaja kasih batasan buat mancing kreativitas. Misalnya, coba nulis tanpa kata sifat, atau ngelukis pakai 3 warna aja. Membatasi diri buat kreativitas. Menarik itu. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Coba deh, renungkan sebentar. Di bidang yang lagi Anda pelajari sekarang, ada nggak sih bagian yang Anda rasa udah terlalu nyaman? Terlalu pakai satu cara aja? Main aman gitu? Nah, tantangannya gini. Apa satu eksperimen kecil aja? Nggak usah yang aneh-aneh dulu. Yang bisa Anda coba minggu ini. Buat geser dikit aja batas nyaman Anda. Eksperimen kecil ya? Sebagai penutup nih, mungkin yang sering kita sebut bakat luar biasa pada orang kayak Van Gogh, Polgar, atau Edison itu. Apa tuh? Sebenarnya itu akumulasi dari keberanian mereka buat terus-terusan eksperimen. Nggak pernah berhenti nguji batas. Jadi bukan cuma bawaan lahir ya? Mungkin lebih ke akumulasi keberanian itu. Nah, gimana kalau batasan yang Anda rasain sekarang dalam belajar itu sebenarnya bukan tembok beneran? Terus apa dong? Mungkin itu cuma pinggiran zona nyaman Anda aja, yang sebenarnya nunggu buat dijelajahi lewat eksperimen yang Anda sengaja lakukan.